Siapa kita? NKRI, Pancasila, Aswada. وصحبه وسلم. Siapa datang mengancam, bukan binasa di bawah dulimu. Siapa datang mengancam, bukan binasa di bawah dulimu. Izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah. Sopo sing rusak NU bakal acur. Sopo sing gelem hikmat marang NU bakal mulya. وإظهار الشعائر على طريقة جمعيات نهضة العلماء. وإظهار الشعائر على طريقة جمعيات. الله 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 ثبت وانصر أهل جمعيات، جمعيات نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله. جمعيات نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله. Di bawah bendera NU, di bawah naungan Ansor, bergerak banser berjuang lawan segala kezaliman. Indonesia biladi anta unwarul mahona kullu mayyatika yawman qari hayyal qahimana kullu mayyatika yawman qari hayyal qahimana. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan harapkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan harapkan nasibmu. Islam yang benar berkibar tinggi, panji gerakan iman di dada, patriot perkasa, Ansor maju satu barisan, 1000 rintangan patah semua, tegakkan yang adil, hancurkan yang zalim, mamuk semua, lenyap yang nista. Allahu Akbar, Allahu Akbar, pagar baja gerakan kita. Bangkitlah bangkit, putra pertiwi, tiada gentar dada kemuka, bela agama bangsa negeri. Yang dikemas dengan acara halako ya, seminar yaitu akan diisi oleh
sahabat wakil sekretaris pengurus wilayah Gerakan Pemuda Ansor, yang mulia sahabat Kiai Abdul Wasid MPDI. Tentunya sahabat, kita bersama tim rombongan hadir ke pulau. Jangan sesekali sahabat menganggap saya suka kepada sahabat-sahabat semua. Apalagi kepada sahabat ketua, jangan menganggap saya suka. Karena saya berangkat ke pulau ini bukan atas nama suka. Saya berangkat ke pulau atas nama cinta. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi ini sudah di atas suka, tapi ada yaitu dengan atas nama cinta. Lautan ku seberangi, gunungku daki, beserta batu-batuannya sudah kudaki. Barusan sampai ke sini. Tidak lagi mabuk lautan, tapi mabuk daratan. Tapi sahabat, dalam beransor saat ini sudah jadi rebutan. Jadi ansor di mana-mana, baik di darat ataupun di kepulauan, yang insya Allah dalam waktu dekat kami akan melaksanakan juga PKD di Pulau Raas. Berikutnya menyusul di Pulau Kangian, Sapeken. Ini menunjukkan ansor sudah jadi rebutan. Entah kalau direbutnya ansor ini gara-gara ketua pusatnya Gus Yakut jadi menteri, atau ketua cabangnya kebetulan saya tidak tahu. Tapi yang jelas, sahabat-sahabat semua beransor bukan karena saya. Sahabat-sahabat beransor tidak mengabdi kepada saya. Sahabat-sahabat beransor adalah mengabdi kepada muassis Nahdlatul Ulama. Maka rugilah ketika sahabat-sahabat takdim nunduk di depan saya, itu karena sayanya, karena kumlinya, karena pengurus cabangnya, akan rugi serugi-ruginya. Tapi kalau niatan kita untuk khidmah kepada Masih Nahdlatul Ulama demi mempertahankan lestarinya faham Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah di bumi Nusantara ini, maka sahabat-sahabat akan mendapatkan balasan yang jauh lebih besar dari apa yang dibayangkan oleh sahabat-sahabat. Tentunya sahabat, kita khususnya di Pulau Sepudi ini beriring dengan semangatnya kita, beriring pula pantangan, cobaan dan godaan tantangan kita. Tadi malam saya menghadiri acara Halakoh MBCNU Gayam, di mana sebelum sampai ke kantor MBC Gayam, saya menemukan banyak kafe berserakan di sana. Ke Murtado menyampaikan, Situ Bondo ini masih ada 2 kafe. Di Pulau Sepudi ini sudah lebih dari 5 kafe. Ini adalah tantangan kita bersama. Kalau di kecamatan saya, Kecamatan Batuan, khususnya di desa saya masih belum menemukan pemuda yang rambutnya disemir. Kalau di tadi malam, saya bingung membedakan apakah itu orang ataukah itu jin. Hewan. Ayam jago. Apakah itu orang atau ayam jago? Entah itu cuma jagoan neon saja. Impiannya jadi jagoan neon. Inilah sahabat, perubahan seperti ini tidak lain karena pola pikirnya. Tentunya sahabat, kita awal diwajibkan oleh Allah, kita hidup di dunia ini adalah pertama, yaitu kita harus ma'rifatullah, harus mengenal kepada Allah dulu. Ini awal kali kita diwajibkan. Kenal ke Gusti Allah ini, buruk alaksanaki syariat selain. Tentunya sahabat, karena di kepulauan ini adalah merupakan tempat yang sangat spesial daripada daratan, ini merupakan peluang kepada sahabat-sahabat kader Ansor di kepulauan untuk terus menambang pahala. Di mana di kepulauan ini, kalau memang cobaannya cuma kafe, kalau cuma cobaannya rambut disemir,
maka untuk di daratan ini cobaannya jauh berlipat dari itu. Tadi juga disebut oleh Ketua BAC, trek-trekan sepeda, balapan sepeda. Maka kalau di daratan ini bukan balapan sepeda, tapi balapan supaya cepat mati. Apa itu? Narkoba. Dan tak temu narkoba, komik saya ikut serbu. Tak mau komik, ecet. Samisan ecet sekali tali ke tembok orang. Nah inilah sahabat, ini adalah tugas berat kita bersama. Tentunya sahabat, untuk bisa kita tetap eksis di pengabdian kita tentunya harus memperbanyak baca sholawat dulu kuncinya. Karena sholatan turahibu wa tunassitu wa tuhammisu. Inilah resep yang diberikan oleh masyaikh kita nyoon minta dari Gusti Allah lebat sholawat. Sholatan turahibu, dengan sholawat kalaban barokahnya sholawat kita bertawassul berselawat. Itu DPPNU termasuk juga fatayat. Pertama adalah mulai merebaknya berbagai penyakit-penyakit masyarakat di sekitar kita. Jadi sudah banyak di antara pemuda, anak remaja yang hari ini terjangkit atau kecanduan terhadap narkoba. Dan itu bukan lagi persoalan yang ada di Jakarta, di Surabaya, di Sumeneb, tapi juga masuk ke desa-desa dan juga di kepulauan. Tantangan yang kedua adalah mulai merebaknya pergaulan bebas di anak remaja dan pemuda-pemudi kita. Ada satu survei yang cukup lama tetapi masih cukup update, survei sekitar tahun 2010 yang mana ketika disurvei anak remaja kita itu sekitar 97% anak remaja itu pernah ciuman. Ini kondisi dari 5.000 responden itu 97% anak remaja kita itu pernah berciuman. Dari 97% itu 93% lagi 93% dari mereka yang disurvei itu juga pernah pacaran. Ini kondisi anak muda kita. Kemudian beberapa tahun yang dulu itu ada semacam survei kecil-kecilan di beberapa kota besar. Ketika disurvei ternyata apa? Ada sekitar 48% anak remaja itu pernah melakukan making love. Ini adalah persoalan-persoalan di remaja kita, anak didik kita, pemuda-pemudi kita. Saya tidak menyebut gaya. Itu persoalan yang pertama. Sehingga ini menjadi kegelisahan semua orang. Artinya orang tua hari ini mulai gelisah bagaimana kemudian dengan anak-anaknya di masa mendatang. Karena apa? Anak remaja hari ini itu akan menjadi orang yang sesungguhnya di masa yang mendatang. Hari ini orang-orang tua banyak yang gelisah akan seperti apa nanti anak didik kita, pemuda-pemudi kita 10 tahun yang akan datang. Kalau hari ini sudah situasinya seperti ini, tentu ini tantangan yang besar bagi kita semuanya, terutama sahabat-sahabat yang ada di Ansor, Fatayat, Ibnu PPN. Ini persoalan yang pertama. Tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua adalah mulai merebaknya paham-paham radikal. Sudah mulai banyak aliran-aliran baru yang masuk ke desa-desa. Saya tidak mau menyebut nama-nama alirannya, tapi ini sudah ada. Nah, ini juga tantangan bagi kita semuanya, bahwa di kiri mulai banyak kemaksiatan, di kanan kita punya tantangan merebaknya aliran-aliran radikal. Salah satu organisasi yang dibubarkan adalah Hizbut Tahrir Indonesia dan beberapa organisasi yang lainnya. Ini tantangan yang kedua. Saya tidak akan banyak memberikan tantangan, kita akan semakin pusing nanti.
Nah, dari dua tantangan ini kemudian karakter seperti apa yang akan bisa kita cetak dalam situasi yang seperti ini. Makanya di beberapa orang tua di kota itu punya semacam standar yang sangat minimalis. Ada beberapa orang tua yang mengatakan anak saya dalam situasi dan zaman seperti ini tidak ikut kecanduan narkoba sudah untung. Tidak berpikir soal atau bojongan itu sudah urusan yang berikutnya. Tak kecanduan narkoba ini sudah untung. Ada kita tidak kecanduan narkoba tiba-tiba menghilang. Ternyata apa? Lama-lama ketahuan dia ikut organisasi terlarang atau ikut organisasi yang berbasis radikal. Ini juga bikin pusing tersendiri. Nah, kalau begitu apa yang harus kita lakukan dalam situasi bangsa yang seperti ini, anak muda yang seperti ini, zaman yang seperti ini, apalagi kata anak-anak sekarang, hari ini adalah era milenial, yang mana semuanya serba cepat, informasi cepat, kemudian juga segalanya serba cepat, orang belajar juga cepat, termasuk juga apa? Mulai banyak pendidikan yang serba cepat. Kadang dari ingin cepat tidak mau sekolah tapi langsung ingin dapat ijazah. Ini juga berbahaya terhadap karakter anak bangsa kita. Artinya serba ingin instan. Nah, ada beberapa yang harus kita lakukan dalam rangka merespon situasi yang seperti ini. Pertama adalah penanaman akidah, penanaman nilai-nilai keagamaan yang kuat kepada anak didik kita, kepada adik-adik kita, kepada teman-teman kita, saudara kita sejak masih dini. Apa? Ini untuk membangun dasar yang kuat, filter yang kuat. Kenapa? Mereka akan hidup di zaman yang lebih rusak dari hari ini. Zaman saya waktu masih MTS itu jauh tidak seperti sekarang ini. Zaman MTS-nya sahabat Sibawai dan kawan-kawan sekarang yang di Ansor, sahabat-sahabat, itu berbeda dengan zaman saya. Dan zamannya sahabat-sahabat MTS-nya berbeda dengan MTS hari ini. Zaman MTS saya tidak mengenal telepon, karena dulu memang susah, tidak ada. Zaman MTS-nya sahabat-sahabat sudah mengenal telepon. Hari ini sudah mengenal HP dan macam-macam, video call dan lain sebagainya. Sehingga dengan video call orang bisa melakukan apa saja. Yang baik dilakukan, yang maksiat juga dilakukan. Makanya penanaman dasar-dasar akidah yang benar inilah yang harus ditanamkan sejak awal, sebagai dasar dan filter bagi anak remaja kita untuk tumbuh menjadi anak yang baik. Nah, siapa yang punya kewajiban menanamkan ini? Yang pertama mesti orang tua. Yang kedua adalah lembaga pendidikan, pondok pesantren, ya madrasah aliyah, ya SMA, semuanya itu punya tugas dalam rangka menanamkan itu. Nah, makanya dalam hal yang seperti ini banyak orang tua hari ini kelas menengah ke atas, putra putrinya para pejabat, itu rata-rata anaknya itu dipondokkan. Sedangkan di situasi yang lain, kelas menengah di pedesaan tidak mau anaknya mondok. Ini sudah ada semacam apa ya, fenomena yang bertolak belakang. Di kelas menengah ke atas ini punya kecenderungan anak-anaknya mondok, sekolah mondok, sekolah mondok. Kenapa? Karena tahu betul situasi rusaknya akhlak anak remaja seperti situasi di era milenial seperti ini. Bagaimana anak-anak sudah mulai enggan mengakui bahasa alos. Ya karena kadang orang tuanya lebih mengenakan berbahasa Indonesia. Kuliah di mana? Kuliah di Surabaya, kuliah di Jogja, kuliah di Jakarta, kuliah di mana? Kemudian apa? Anaknya diajari berbahasa Indonesia biar kelihatan keren gitu. Nah, anak ambilkan air di mana? Itu di gentung itu. Gentong maksudnya. Ini kan sudah mulai banyak kan? Ya
mungkin seumuran sahabat-sahabat sekalian lah. Apa ini yang bukti tidak salah tapi belum tepat. Harusnya dari awal ditekankan anak kau tuh bisa ngakui bahasa alos, sehingga orang tua anak ngakui bahasa اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهة لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهة لإحياء وإعلاء دين الإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهة لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس